Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus Bebaskan Suaramu. Salah satu hal yang masih ditanyakan sampai sekarang kepada saya adalah gimana sih caranya kita mengatasi rasa nervous atau gugup. Nervous itu efeknya macam-macam ya, dan sangat mengganggu banget. Saat kita mau manggung, itu bikin kita jadi nggak konsen, nafas jadi nggak keru-keruan. Efek-efek lain juga bisa bikin kita lupa lirik, bisa bikin kita lupa bagan, lupa koreo, lupa semua. Pokoknya jadi nggak fokus, berantakan deh pokoknya. Kenapa kita nervous? Menurut para ahli, katanya kita nervous karena kita merasa takut gagal, dan ketika gagal akibatnya takut orang nggak suka sama kita. Ternyata manusia tuh gitu ya, kita sangat butuh untuk sosial gitu loh, butuh orang lain, butuh disukai, butuh diterima. Itulah kenapa kita merasa gugup dan nervous. Dulu pernah ada dalam sebuah lomba di TV, seorang finalis lupa lirik satu lagu, dan itu disaster banget ya. Cuman hafal refnya doang. Itu kenapa? Karena nervous. Nervous bisa bikin lupa lirik? Bisa. Karena kalau kita nervous, kita kan nggak fokus. Ketika kita nggak fokus, kita jadi blank. Ketika kita blank, udah, goodbye. Yaudah, yuk. Kita bahas dulu gimana sih caranya supaya kita nggak nervous. Tapi sebelumnya, kasih like dulu untuk video ini dan juga subscribe bagi yang belum. Jangan lupa hit loncengnya ya. Ting! Sayangnya, mohon maaf sekali nih, kita tidak mungkin tidak nervous. Karena nervous adalah bagian dari hidup seorang performance. Bahkan performer-performer legend aja masih nervous. Semua penyanyi profesional yang saya latih, dari Agnes Mo, Afgan, Rosa, semuanya masih nervous ketika sebelum manggung. Jadi terima aja, nervous tidak akan pernah hilang dari hidup kita kalau kita mau menjadi performer dan penampil. Yang penting di sini adalah bukan menghilangkan rasa nervous, melainkan memanagenya. Jadi buat kalian yang suka nyanyi, suka public speaking, perhatikan tips-tips berikut ini. Setelah pengalaman saya mengajar lebih dari 15 tahun, ada 3 tips yang luar biasa dalam memanage rasa nervous ini. Kita mulai dari yang nomor 3. Saat kita nervous, nafas kita jadi nggak beraturan, detak jantung kita jadi deg-degan, ya kan? Jadi tips ini sangat masuk akal, yaitu mengatur nafas. Gampang ya, diatur nafasnya, tarik yang dalam, buang lagi. Nah, ketika kita mengatur nafas secara sadar tadi, badan kita akan ikut rileks. Detak jantung akan pelan-pelan jadi lebih teratur. Nafas kita juga jadi nggak terengah-engah. Dan kita ada perasaan in control. Dan itu sangat membantu banget dalam memanage rasa nervous. Tips yang berikutnya, dengan membuat postur kemenangan. Apa itu postur kemenangan? Tips ini sebetulnya meniru dari alam. Kalau kita pernah lihat kucing misalnya ya, saat dia menghadapi ancaman, dia akan meninggikan badannya sehingga bulunya dinaikkan dan postur tubuhnya dibikin gini, sehingga musuh-musuhnya akan takut karena melihat dia kok jadi besar gitu ya. Dan dia juga menunjukkan rasa percaya dirinya. Begitupun juga dengan ular kobra. Pernah lihat kan ular kobra kalau pas lagi ada musuhnya, dia langsung melebarkan badannya sehingga terlihat besar dan siap untuk bertarung. Kita manusia juga bisa menggunakan itu loh. Ketika kita membuat postur kemenangan, kita mengirim sinyal ke otak bahwa kita bisa. Yuk, bisa yuk! Setiap orang postur kemenangannya tentu beda-beda ya, nggak harus sama. Kalau saya, sering banget di belakang panggung atau sebelum sebuah workshop atau sebelum sebuah penampilan, saya bikin kayak gini, kayak huh! Atau misalnya ada yang hah! Yeah! Huh! Huh! Let's do this! Semua hal tadi mengirim sinyal ke otak kita bahwa kita bisa, kita pasti bisa mengatasinya. Dan akan memberikan boost rasa percaya diri yang luar biasa. Dicobain ya. Terus bilang ke saya di komentar di bawah gimana sih rasanya. Dan tips nomor 1 dalam memanage rasa nervous, bukan ngilangin ya, memanage rasa nervous. Tips nomor 1 adalah persiapan yang matang. Proper preparation prevents poor performance. Persiapan yang memadai mencegah penampilan yang buruk. Buat kamu yang masih sekolah atau masih kuliah, pas mau ujian, terus kamu belum belajar, gimana sih rasanya sebelum masuk kelas? Deg-degan dong pastinya ya, nervous. Kenapa? Karena kita belum belajar, kita belum persiapan. Beda kalau kita udah persiapan yang matang, udah pelajarin semuanya sampai di luar kepala, udah tahu segala macam topik yang akan dibahas dalam ujian tadi, maka rasa nervousnya akan jauh berkurang. Bisa kita tekan, bisa kita manage. Begitupun juga dengan penyanyi dan public speaker. Kalau kita melakukan persiapan dengan baik, nggak cuma di lagunya aja ya,
Hafal lirik, iya. Hafal bagan lagu, iya. Tapi juga mempersiapkan kostum, mempersiapkan kayak rambut, sepatu, semuanya udah disiapin. Mic udah disiapin, standnya udah pas tingginya, udah soundcheck, semuanya sudah siap, sudah ready to go. Maka perasaan nervous akan jauh berkurang. Please, jangan pernah meremehkan sebuah persiapan. Bahkan untuk performance yang simple ya, misalkan mau audisi di Idol, contohnya, atau mau nyanyi di kawinan temen, jangan pernah meremehkan sebuah persiapan, karena persiapan akan membawa perubahan yang sangat nyata. Cie. Gitu ya. Jadi yang pertama tadi, mengatur nafas. Yang kedua, postur kemenangan. Dan yang utama adalah persiapan yang matang. Ini berlaku juga nggak cuman buat penyanyi, tapi buat kamu yang public speaking, ngajar, jadi announcer, jadi MC, dan sebagainya. Nervous tidak mungkin hilang, tapi bisa ditekan dan di-manage. Ceritain dong pengalaman nervous kamu di komentar di bawah. Sharing sama kita. And most of all, be proud. Oke teman-teman, thank you so much for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Cek juga channel kita bagi yang belum, karena banyak video-video tips vokal yang lainnya yang pastinya akan ngebantu kamu semua. Dadah!